Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Saiful Mukti MPD selaku dosen pengampu ilmu pendidikan Islam. Baik, yang adanya video ini untuk memenuhi tugas UAS matkul ilmu pendidikan Islam. Di sini ada 5 soal yang saya akan jawab dengan baik, yang pertama tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah suatu kesatuan proses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Ciri-cirinya yaitu berlandaskan Al-Quran dan hadis, mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum, serta memperhatikan perkembangan intelektual, spiritual, dan sosial peserta didik. Komponennya meliputi tujuan pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, lingkungan, sarana prasarana, dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam dapat menggunakan pendekatan keagamaan, psikologis, sosial, dan pedagogis dengan strategi pembelajaran yang aktif sesuai kebutuhan siswa. Sistem pendidikan Islam juga berkaitan erat dengan sistem pendidikan nasional, karena sama-sama bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter. Menurut saya, pendidikan Islam menjadi bagian penting dari pendidikan nasional karena memberikan penguatan pada aspek keimanan dan akhlak. Yang kedua tentang lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional karena tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik berupa penerapan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Jenisnya antara lain pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam. Keberadaan lembaga tersebut membantu masyarakat memperoleh pendidikan yang menggabungkan kemampuan akademik dengan nilai keagamaan. Di era digital ini, lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan seperti perkembangan teknologi yang cepat, informasi yang sulit disaring, serta tuntutan agar guru dan siswa memiliki kemampuan digital. Namun teknologi juga menjadi peluang untuk meningkatkan pembelajaran. Menurut saya, lembaga pendidikan Islam harus mampu memanfaatkan teknologi seperti media pembelajaran, digital, dan AI. Tetapi tetap memberikan pengawasan dan menanamkan nilai-nilai Islam agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Yang ketiga tentang manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kegiatan pendidikan. Agar tujuan lembaga dapat tercapai. Sementara itu, kepemimpinan pendidikan Islam berkaitan dengan kemampuan pendidikan dalam mengarahkan, memotivasi, dan memberikan contoh kepada seluruh anggota lembaga. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam menciptakan lembaga pendidikan yang efektif dan profesional. Manajemen yang baik akan sulit berjalan tanpa pemimpin yang mampu menggerakkan anggotanya. Begitu juga pemimpin yang memiliki visi yang baik dan kesulitan mewujudkannya. Tanpa manajemen yang teratur dalam pendidikan Islam, keduanya perlu dilandasi nilai seperti amanah, keadilan, bertanggung jawab, musyawarah, dan keteladanan. Dengan demikian, lembaga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Yang keempat, perbandingan pemikiran tokoh pendidikan Islam klasik dan modern. Pemikiran pendidikan Islam klasik dan modern memiliki persamaan dalam hal tujuan utamanya, yaitu membentuk manusia yang memiliki ilmu dan akhlak. Namun, keduanya memiliki
penekanan yang berbeda sesuai dengan kondisi zaman. Nah, salah satu tokoh klasik adalah Imam Al-Ghazali. Menurut pemikirannya, pendidikan sangat berkaitan dengan pembentukan akhlak dan penyucian jiwa. Ilmu tidak hanya digunakan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi harus membawa manusia menjadi lebih dekat kepada Allah dan memiliki perilaku yang baik. Sementara itu, tokoh modern seperti Muhammad Abduh lebih banyak memberikan perhatian terhadap pembaruan pendidikan. Ia melihat pentingnya mengembangkan pola pikir rasional dan memperbaiki sistem pendidikan agar umat Islam mampu menghadapi perkembangan zaman. Nah, pendidikan agama menurutnya tidak seharusnya membuat seseorang meninggalkan ilmu pengetahuan dan perkembangan intelektual. Persamaannya adalah keduanya sama-sama memandang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia secara menyeluruh. Nah, perbedaannya terletak pada penekanannya. Al-Ghazali lebih kuat pada pembentukan moral, spiritual, dan akhlak, sedangkan Muhammad Abduh lebih menekankan pembaruan pemikiran dan pentingnya pendidikan yang mampu menjawab perkembangan zaman. Nah, menurut saya kedua pemikiran tersebut masih sangat relevan bagi pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan saat ini membutuhkan keseimbangan antara akhlak dan kemampuan berpikir kritis. Jika hanya mengutamakan ilmu pengetahuan tanpa akhlak, pendidikan dapat menghasilkan manusia yang pintar tetapi kurang memiliki tanggung jawab dan moral. Sebaliknya, jika hanya menekankan aspek keagamaan tanpa kemampuan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, peserta didik dapat kesulitan menghadapi tantangan zaman. Karena itu, pendidikan Islam di Indonesia sebaiknya mengambil nilai positif dari pemikiran klasik dan modern, yaitu mempertahankan dasar keislaman sekaligus terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembaruan pendidikan. Yang kelima tentang peluang, tantangan, dan strategi pendidikan Islam di era globalisasi, Security 5.0 dan AI. Era globalisasi Security 5.0 dan perkembangan AI memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan Islam. Salah satu peluang terbesar adalah semakin mudahnya akses terhadap ilmu pengetahuan. Peserta didik dapat belajar melalui berbagai sumber digital tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu. Teknologi juga dapat membantu guru dalam membuat materi pembelajaran, mencari referensi, membuat media pembelajaran, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. AI juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memahami materi yang sulit, selama penggunaannya tetap berada dalam pengawasan dan tidak menggantikan peran guru. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki tantangan. Informasi yang tersedia di internet tidak semuanya benar. Peserta didik dapat mengalami ketergantungan terhadap teknologi, kurang kritis dalam menerima informasi, bahkan dapat menggunakan AI secara tidak bertanggung jawab, misalnya hanya menyalin jawaban tanpa memahami isinya. Selain itu, pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai akhlak di tengah perubahan budaya yang sangat cepat. Menurut saya, strategi yang dapat dilakukan lembaga pendidikan Islam adalah menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Guru perlu meningkatkan kemampuan digital sekaligus memberikan literasi digital dan literasi AI kepada peserta didik. Peserta didik harus diajarkan bukan hanya cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana menggunakan secara bertanggung jawab. Selain itu, metode pembelajaran perlu dibuat lebih inovatif, misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek, diskusi, penelitian sederhana, media digital, dan pemanfaatan AI sebagai alat bantu. Namun, pendidikan karakter tetap harus menjadi dasar. Guru juga harus tetap menjadi pembimbing dan teladan. Karena teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam membentuk akhlak dan kepribadian. Jadi, menurut saya, pendidikan Islam tidak perlu takut terhadap globalisasi dan AI, tetapi juga tidak boleh menerima teknologi secara mentah-mentah. Teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sementara nilai-nilai Islam menjadi dasar ketentuan.
dasar menentukan bagaimana teknologi tersebut digunakan. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, tugas video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.